Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hazal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallaha faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan rahmat dan nikmat Allah jugalah kita telah dikumpulkan di rumah Allah yang mulia ini. Tak lain dan tak bukan adalah untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Serendah-rendah kalimat syukur kita dengan mengucapkan kalimat thayyibah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tak lupa-lupanya kita, tak bosan-bosannya kita, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga doa kita disampaikan oleh Allah. Semoga doa ini disampaikan oleh Allah kepada kekasihnya Habibullah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ada perjuangan yang luar biasa, ada perjuangan yang habis-habisan, ada perjuangan yang tak henti-hentinya, ada perjuangan yang hari itu memperjuangkan kita semua. Siapa pejuang tersebut? Bahkan pejuang tersebut pernah menjatuhkan air mata, pernah menangis, pernah menjatuhkan ribuan tetes air mata ke muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Yang menangis adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu datang seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, apa yang engkau tangiskan?" Langsung dijawab oleh Rasulullah, yang aku tangiskan adalah bukan kalian hari ini yang tak mau sholat, bukan kalian hari ini yang tak mau beribadah, atau kalian sahabatku hari ini yang tak mengindahkan syiar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang aku risaukan dan yang aku tangiskan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah umatnya pada hari ini. Kenapa beliau menangis? Apakah nanti setelah Rasulullah itu tak ada? Apakah nanti setelah Rasulullah itu tak ada lagi? Apakah umat ini akan selalu beribadah, akan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah nanti umat ini mensyukuri nikmat Allah kecil dan besarnya? Apakah nanti mereka tidak akan kufur setelah ada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita umat yang hidup hari ini itu adalah hasil perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjuang mati-matian, beliau tak minta lagi kita untuk berperang.
Beliau tak minta lagi kita untuk saling memusuhi. Beliau tak minta lagi kita untuk berjihad. Untuk tak satu pun hadis yang kita temukan, kalau ingin kafah Islamnya, maka datanglah ke Palestina untuk berperang. Tapi banyak ayat-ayat yang mengatakan, marilah kita berbuat baik untuk saudara kita yang berada di Palestina. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan dalam Al-Quran. Allah janjikan dalam Al-Quran. Apa janji Allah dalam Al-Quran? Dalam surat Ibrahim ayat ke-7, Allah berjanji kepada kita. Apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Barang siapa hamba, barang siapa manusia yang meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah rasa syukurnya kepada Allah, meningkatkan rasa kesyukurannya kepada atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, la'adidannakum. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Akan ku tambah nikmat tersebut, kata Allah. Akan ku tingkatkan, akan ku naikkan rahmat dan nikmat tersebut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang harus kita takutkan? Marilah kita bersyukur dengan segala sesuatu rahmat, sesuatu nikmat, kecil atau besarnya. Mari kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in syakartum inna adzabil lasyadid. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Barang siapa pula yang kufur terhadap nikmat Allah, barang siapa yang tak mau bersyukur atas nikmat Allah, barang siapa yang sombongkan, menyombongkan diri atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka yang mengatakan kalau bukan karena kepintaranku, kalau bukan karena kehebatanku, mungkin tak akan terjadi, mungkin ini tak akan bisa. Itu namanya sama kita menyombongkan diri sendiri. Tapi kita yakini kalau itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengatakan itu atas dirinya, bukan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, inna adzabil lasyadid. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ingatlah, azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita syukuri nikmat Allah. Ada 3 bentuk, ada 3 cara bersyukur atas nikmat Allah yang kita terima ini. Yang pertama syukurnya adalah asyukru biqalbi. Mensyukuri nikmat Allah itu dengan hati. Bagaimana pula cara mensyukuri nikmat Allah? Dengan hati. Sedangkan hati tak keluar suaranya untuk berbicara. Dengan hati itu mensyukuri nikmat Allah adalah meyakini seyakin-yakinnya, meyakini seyakin-yakinnya, kecil atau besarnya, kalau itu rahmat, kalau itu nikmat, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mensyukuri dengan hati. Yang kedua, asyukru bil lisan. Apa syukur bilisan? Mensyukuri nikmat Allah tadi itu dengan lisan. Bagaimana pula dengan lisan mensyukuri nikmat Allah? Dengan cara lisan ini selalu memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah pun harus kita syukuri, apalagi rezeki yang didatangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yang mendapat dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita syukuri dengan membaca alhamdulillahilladzi bini'matihi ta'timus salihah. Itu orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi ta'timus salihah. Itu orang yang mensyukuri nikmat Allah yang datang kepadanya. Kalau yang datangnya musibah, kita harus juga bersyukur kepada Allah. Kita harus mensyukuri itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pula cara mensyukuri musibah dan masalah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan membaca, memperbanyak kalimat thayyibah. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal, ala kulli halim. Itu yang kita baca. Ya Allah, kalau ini ujian untuk memperkuat keimananku,
kepadamu ya Allah. Aku ikhlas atas ujian ini ya Allah. Semoga dengan ujian ini ya Allah, aku semakin dekat kepadamu ya Allah. Aku semakin cinta kepadamu ya Allah. Aku tak lalai lagi dengan perintahmu ya Allah. Itu seharusnya kita lakukan sebagai umat Islam. Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan tahun 2025. Mari kita lihat kembali, apakah kita sudah mensyukuri kecil dan besarnya rahmat dan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita? Apakah selama tahun 2024 ini kita selalu kufur, menyombongkan diri, menyombongkan harta, menghambur-hamburkan harta? Itu yang tidak boleh. Syukur yang terakhir, asyukru bil amal, bersyukur menggunakan amal. Bagaimana pula cara mensyukuri nikmat Allah dengan amal ini? Kalau yang banyak hartanya bersedekah, kalau yang diberi kelimpahan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak sedekah. Ingat, setiap hari bersedekah, setiap hari sisihkan harta kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diberi rezekinya kurang tapi umur panjang diberi Allah, maka cara mensyukuri nikmat Allah dengan banyak memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, renungkan 2025 kita harus lebih baik daripada tahun ini. Ada pula orang yang solatnya rugi. Ada pula orang yang solatnya sombong. Siapa yang rugi kata Allah? Siapa yang sombong kata Allah? Dalam Al-Quran Allah jawab, fawailun lil musallin, maka merugilah orang-orang yang salat, alladzina hum ad salatihim sahun. Siapa mereka? Adalah yang lalai terhadap salatnya. Orang yang lalai akan panggilan Allah. Allah dipanggil beberapa kali tapi tak menyahut panggilan Allah. Allah memanggil dengan seruan azan. Allah memanggil subuh, panggil zuhur, panggil asar, panggil maghrib, dan panggil isya. Apakah kita terlena dengan dunia fana ini? Itu orang yang lalai. Yang kedua, dalam ayat dalam surat itu disampaikan Allah, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun. Siapa mereka lagi yang rugi salatnya? Adalah orang yang ria, adalah orang yang ria akan ibadahnya. Kalau salat ini paling khusyuk, kalau ibadahnya yang paling rancak, kalau doanya yang paling panjang. Tidak boleh menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yamna'unal ma'un. Yang ketiga adalah, siapa lagi yang rugi? Orang yang tak mau berbuat baik ketika dia beribadah kepada Allah. Allah selesai solat tapi berbuat baik tak mau, berbuat baik tak mampu. Berarti ada tiga. Ada satu ibadah yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya harus kita kerjakan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah rindu, Allah cinta, Allah rindu dengan satu ibadah kita. Allah rindu dengan ibadah yang kita lakukan. Allah rindu dengan ibadah yang kita laksanakan. Apa ibadahnya? Ibadah ini bermanfaat untuk orang banyak. Apakah itu solat? Solat untuk diri sendiri. Apakah itu zakat fitrah? Zakat fitrah untuk mensucikan diri. Apakah itu zakat mal? Zakat mal untuk membersihkan harta kita. Tapi apa sebenarnya ibadah yang dirindukan Allah? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah rindu, Allah cinta kepada hamba-hambanya yang selalu terniat dalam hatinya untuk selalu berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bersedekah, menyediakan sedikit hartanya setiap hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Awal khutbah tadi khatib menyampaikan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Mintalah kepada Allah itu apapun keinginan kita. Apa yang harus kita minta? Minta dengan solat kepada Allah dan bersabar dengan dunia yang fana ini. Bersabar kita menghadapinya, bersabar kita dalam dunia ini. Jangan sampai kita terbawa oleh fananya dunia, tapi dunia ini yang harus mengikut kepada genggaman tangan kita. Ingat,
Kita ini arijal, laki-laki pemimpin. Jangan sampai kita yang pemimpin ini jadi dipimpin. Kita harus mengedepankan diri kita. Kita diutus ke bumi ini, kita dilahirkan adalah untuk menjadi seorang laki-laki, untuk menjadi seorang imam, untuk menjadi seorang pejuang. Ayat terakhir, innallaha ma'as-sabirin. Allah selalu, Allah bersama hamba-hambanya yang sabar. Allah dekat dengan hamba-hambanya yang sabar. Allah dekat dengan orang-orang yang sabar. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Tapi sabar seperti apa? Apakah hari ini tak dapat rezeki kita sabar dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Harus kita lakukan 3 pula bentuk kesabaran, 3 jenis kesabaran harus ada dalam hati kita, baru kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, as-sabru an tarkil ma'asi. Bersabarlah dalam menjauhi maksiat. Jangan dekati maksiat, apalagi kita berniat terhadap maksiat tersebut. Jadi kita harus selalu menjauhi maksiat tersebut. Ingat, di depannya manis, di depannya sejuk, di depannya indah. Tapi ingat, maksiat itu urusannya dengan dosa. Dosa itu nanti dibakar, dosa itu nanti dihancurkan. Di mana dihancurkan? Dengan api neraka, dipanggang. Sampai apa? Sampai habis itu dosa semua. Sampai terangkat itu dosa semua. Jadi sebelum itu, sebelum masuk ke dalam nerakanya Allah, mari hapus di dunia ini dosa tersebut dengan cara memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, as-sabru min musibatillah. Bersabar pula dalam menghadapi musibah. Bersabar pula dalam menghadapi masalah. Ingat, masalah yang datang itu bukan masalah kalau masalah tadi diiringi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diikuti dengan iman ini. Bagaimana mengikuti dengan iman tadi? Masalah tadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik masalah-masalah tadi Allah letakkan yang namanya keindahan, Allah letakkan namanya yang kedamaian. Apalagi yang harus kita pikirkan, apalagi yang harus kita takutkan dengan masalah, apalagi yang kita takutkan dengan musibah. Berarti masalah, kalau orang yang beriman dapat masalah tadi, masalah bukan masalah, tapi apa? Masa-masa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ciri-cirinya orang punya masalah dekat dengan Allah? Mata tak mau tidur, kalau tidur jam 1 sudah bangun. Apa bangun? Karena pikirkan itu masalah. Kenapa tak mau tidur kita? Karena pikirkan itu masalah. Tapi kita lupa kalau masalah itu masa-masa dekat dengan Allah. Bagaimana supaya dekat dengan Allah? Dengan cara melibatkan Allah. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah yang ingin selesaikan masalah dalam hidup kita semua, kalau Allah yang ingin angkat masalah itu, Allah yang ingin tiadakan masalah tadi, kun fayakun kata Allah, seperti membolak-balikkan telapak tangan. Apalagi yang harus kita risaukan, apalagi yang harus kita takutkan. Mari dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mendekatkan diri. Sabar yang terakhir adalah as-sabru min ta'atillah. Sabar dalam taat kepada Allah. Hujan, badai, petir harus kita hadapi untuk selalu solat, untuk selalu sabar. Kalau petir itu belum menyambar kita, solatlah terus. Solatlah, jangan lupa melangkahkan, mengayunkan kaki menuju ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, dari pintu rumah itu menuju masjid, setiap langkah kita dihitung pahala, setiap langkah kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang harus kita risaukan, apalagi yang harus kita takutkan kalau bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa masalah di 2024 serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu iza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Jangan lupa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Tingkatkan ibadah hari ini, tingkatkan ibadah ketika ini. 2025 harus lebih ibadahnya daripada hari ini. Kalau sudah solat sunnahnya di masjid hanya 2 rakaat, besok
20 rakaat lagi. Semoga Allah dengar doa-doa kita, Allah dengar permintaan-permintaan kita, Allah dengar apa yang kita minta. Kenapa kita ada yang mengeluh tak dapat, doa tak diijabah, doa tak diterima Allah Subhanahu wa taala? Ingat, ada kesalahan kita. Kadang solatnya lalai, kadang solatnya ria, setelah solat tak mau berbuat baik. Yang terakhir tadi, siapa orang solat yang sombong? Siapa mereka yang sombong dalam solatnya? Mari kita lihat. Siapa mereka yang sombong? Mereka yang sombong di dalam solatnya adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, selesai solat meninggalkan tempat sujud tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang sombong, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingat, rahmat, nikmat semua Allah yang beri, semua Allah yang atur. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hazal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallaha faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.